terjadi dengan mereka, dan Dijah ini berkata bahwa yang membuat dia pingsan sebenarnya adalah saat ia melihat keluar, dia melihat wajah perempuan yang sangat seram menempel di jendela kaca bis tersebut. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Seperti biasa di Ngobrol Seram, aku akan selalu membawakan kisah horor pengalaman nyata kiriman dari para kontributor. Di episode kali ini, aku akan bercerita tentang penumpang gaib yang mengikuti rombongan peserta turnamen sepak bola putri. Namun sebelum kita lanjut ke kisahnya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara memberikan like, men-share, serta men-subscribe supaya aku makin bersemangat untuk membuat konten berikutnya. Dan juga bagi kalian yang ingin membagikan kisah pengalaman horor kalian, silakan kirimkan melalui Instagram, Facebook, atau langsung ke WhatsAppku. Bisa diketik dan bisa direkod voice. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke kisahnya. Ini dia. Kisah ini dikirimkan oleh kontributor yang bernama Baby K yang berdomisili di kota Medan. Pada tanggal 31 Juli tahun 2019, Baby K ini memimpin rombongan yang terdiri dari 25 orang anak gadis yang tergabung dalam turnamen sepak bola putri dan akan memperebutkan Piala Menpora di Bandung. Jadi mereka berangkat sebanyak 27 orang yang terdiri dari 25 orang peserta turnamen, Baby K, dan seorang sopir tanpa cadangan. Dengan menumpang sebuah bis berukuran sedang, berangkatlah ke 27 orang tersebut menuju ke Bandung. Mereka tiba di kota Bandung saat maghrib tiba. Jadi Baby K ini menyewa 7 buah kamar untuk mereka tempati selama turnamen tersebut di sebuah hotel kecil bintang 3. Nah, kesemua rombongan ini pun naik lift menuju ke lantai 9, tempat di mana 7 buah kamar itu berada. Saat mereka sudah sampai ke lantai 9 dan lift terbuka, tiba-tiba mereka mencium bau aroma seperti melati dan bunga-bungaan yang sangat menyengat. Nah, saat itulah Baby K ini sedikit jengkel ya, karena ini kan hotel. Mengapa mempunyai pengharum atau parfum ruangan ini yang sangat menyengat dengan aroma yang ganjil seperti itu, dan membuat anak-anak didiknya ini atau anak-anak asuhannya ini merasa tidak nyaman dengan aroma seperti itu. Nah, akhirnya setelah menemukan 7 buah kamar yang ia booking itu, Baby K ini pun mengatur agar tiap kamar ini ditempati oleh 4 orang anak peserta asuhnya ini. Jadi mereka pun mulai menempati kamar masing-masing dan Baby K pun menuju ke kamarnya sendiri. Hari kedua mereka tinggal di kota Bandung dan masih berada di hotel itu. Tidak ada kejadian apapun yang ganjil dan semua berjalan dengan lancar sesuai kegiatan yang sudah mereka jadwalkan sebelumnya. Tapi pada hari ketiga mulailah ada kejadian ganjil yang membuat kekisruhan di antara mereka. Salah seorang peserta asuh turnamen tersebut yang kita panggil saja dengan sebutan Dijah mendadak jatuh pingsan setelah kata teman-temannya beberapa saat sebelumnya si Dijah ini menangis terisak-isak tanpa sebab. Nah, Baby K pun dipanggil kan ke kamar tempat Dijah berada itu, dan saat ia tiba di sana, Dijah ini berada dalam keadaan pingsan dan wajahnya sangat pucat seperti tidak bernapas.
Baby K yang panik ini menyadari ada sesuatu hal yang ganjil setelah mendengar penuturan dari teman-teman Dijah yang mengatakan bahwa Dijah ini menunjukkan perilaku yang tidak normal sebelum dia jatuh pingsan. Akhirnya Baby K ini mencoba menelpon kakak sepupunya yang berada di Medan sana untuk meminta pertolongan dan melihat apa yang terjadi. Nah, akhirnya melalui sambungan telepon ini, sang kakak sepupu meminta agar Baby K ini mengambil wudhu, membersihkan diri, lalu memegangi tangan Dijah ini sambil membacakan sholawat. Sambil melakukan panggilan telepon ini, sepupunya juga membacakan ayat-ayat Al-Quran dari seberang sana. Setelah mereka melakukan hal tersebut, tak lama kemudian Dijah pun ini akhirnya tersadar dan siuman. Tapi saat itu dia belum bisa menceritakan hal apa yang terjadi kepadanya. Setelah keadaan aman terkendali dan Dijah ini pulih, Baby K ini pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tapi baru saja dia merebahkan diri untuk sekedar beristirahat beberapa menit, tiba-tiba ada anak asuh lain yang datang ke kamarnya tergopoh-gopoh dan mengabarkan bahwa ada lagi peserta lain yang mengalami kerasukan. Dan nama gadis itu adalah Rara. Jadi Rara ini seperti yang terjadi pada Dijah, dia juga berteriak-teriak, menangis, menjerit-jerit seperti itu. Dan seperti apa yang dilakukan sebelumnya, Baby K pun mengulang hal yang ia lakukan dengan Dijah tadi kepada Rara kali ini. Tapi saat itu Baby K ini memutuskan untuk mengendalikannya sendiri dan tidak perlu menelpon sepupunya. Untunglah pada saat itu setelah diadakan doa setelah beberapa saat, akhirnya Rara ini pun kembali normal dan menjadi seperti Rara sedia kala. Nah, setelah kedua kejadian itu dan dianggap sudah aman, akhirnya Baby ini menitipkan gadis-gadis ini kepada pelatih dan pengawas pria karena ia ingin membeli kaos kaki untuk dipakai di turnamen itu ke sebuah pasar di dekat hotel tersebut. Akhirnya ia pun meninggalkan mereka bersama pelatih dan asisten itu. Saat dia berada di pasar, dia mendengar kabar bahwa si Rara ini kembali kerasukan dan tiba-tiba saja mendatangi seorang gadis lain yang bernama Syarifah. Dan di depan Syarifah ini, Rara ini membentak-bentak dengan marah. "Kamu yang bersalah, kamu yang mengotori tempatku, kamu sudah membuang pembalutmu sembarangan." Jadi si Rara ini marah sambil menunjuk-nunjuk ke muka Syarifah. Syarifah yang saat itu sangat ketakutan, dia pun tersadar dan mengingat kembali bahwa ternyata ia pernah membuang pembalut yang sudah pernah ia gunakan ke suatu tempat. Dan saat itu si Syarifah yang ketakutan ini pun akhirnya meminta maaf kepada sosok yang meminjam tubuh Rara itu. Makhluk yang menghuni tubuh Rara tampaknya cukup puas setelah mendengarkan permintaan maaf dari Syarifah. Lalu ia pun segera kembali ke kamar Rara, berbaring di sana, dan tak berapa lama kemudian Rara pun siuman dari kerasukannya dan bertingkah seperti biasa. Sedangkan teman-temannya Syarifah ini menghampiri Syarifah dan bertanya apa sebenarnya yang telah terjadi. Jadi Syarifah ini bercerita bahwa dalam perjalanan mereka dari Riau ke Pekanbaru, jadi antara dua lokasi tersebut, bis yang mereka tumpangi ini berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar dan beristirahat. Dan di SPBU itu pula si Syarifah ini yang kebetulan sedang datang bulan, ia mengganti pembalutnya dan meninggalkan pembalut lamanya di toilet SPBU, sehingga membuat makhluk itu marah karena merasa tempat tinggalnya dikotori oleh pembalut yang tertinggal tadi. Malam terakhir mereka berada di hotel itu, semua peserta turnamen yang sejak hari pertama diteror sudah mulai ketakutan ya, mental mereka sudah down. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur bersama-sama di dalam satu kamar.
Jadi kamar yang semula hanya berisi 4 orang penghuni maksimal, sekarang mereka saling memenuhi kamar-kamar tersebut dengan jumlah orang yang banyak, sehingga ada beberapa kamar yang mereka pakai, tapi tidak sebanyak sebelumnya. Nah, di saat anak-anak asuhnya atau peserta turnamen ini ketakutan, gelisah, Baby K ini pun berinisiatif untuk menelpon saudara sepupunya agar memberikan pagar gaib atau perlindungan untuk melindungi kamar-kamar yang mereka tempati ini. Terutama kamar para gadis-gadis ini ya, sedangkan kamar untuk staf pria ia tidak menyebutkan. Tapi anehnya pada saat tengah malam, dari arah kamar asisten pria yang kebetulan kosong karena tidak ditempati, tiba-tiba terdengar suara batuk-batuk dari kamar mandi, dan itu membuat mereka semakin ketakutan karena mereka tahu bahwa kamar itu kosong. Dan selain itu juga terdengar suara lari-larian dan teriakan di sepanjang koridor di lantai 9 itu. Malam itu pun mereka lalui dengan sangat ketakutan dan suasananya benar-benar mencekam. Pada tanggal 10 Agustus 2019, Baby K ini memutuskan agar mereka kembali ke Medan. Jadi perjalanan mereka ini sekitar selama 10 hari. Nah, mereka pun kembali ke Medan, dan saat berada di area Pekanbaru pada saat tengah malam, bis ini pun berhenti di sebuah SPBU untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar. Sesampainya di sana, tiba-tiba Dijah kembali jatuh pingsan, kerasukan dan jatuh pingsan seperti apa yang pernah dia alami di hotel dulu waktu hari ketiga mereka datang di sana. Lalu selain Dijah, tiba-tiba Rara ini juga kerasukan, sama seperti sebelumnya, dan bahkan Rara ini sampai memukuli pelatih pria karena pelatih ini berusaha menenangkannya. Akhirnya suasana menjadi kacau balau sampai warga-warga di sekitar SPBU dan karyawan SPBU ini pun mengerumuni mereka, membantu mereka, berusaha menyadarkan anak-anak yang kerasukan ini tadi. Dan setelah mereka berhasil ditangani, justru saat itulah sopir ini tidak mampu menggerakkan tangannya. Nah, Baby K pun kebingungan, kalau sopir ini tidak mampu menggerakkan tangan, lalu bagaimana dia bisa menyetir? Dan bagaimana mereka bisa pulang nantinya, karena di bis itu tidak ada sopir cadangan. Nah, dengan keadaan bingung, kalut seperti itu, Baby K ini berusaha untuk memijat tangan si sopir ini sambil berkata, kami ini mau pulang, tolong kamu jangan mengganggu. Kalau mau ikut silahkan ikut, tapi kalau sudah sampai di tempatmu tolonglah turun, jangan ikuti kami sampai ke rumah. Jadi sambil memijat seperti itu, si baby ini berkata seperti itu entah kepada siapa, dan setelah itu sopir ini merasa lebih enak dan sudah bisa melanjutkan perjalanan karena tangannya sudah bisa digerakkan. Setelah keadaan mulai terkendali, mulai pulih, dan sopir ini merasa lebih baik, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan dan mereka mulai memasuki kawasan hutan. Nah, Baby K ini yang duduk di dekat pintu tiba-tiba saja mencium aroma melati yang sangat menyengat, padahal bis itu adalah bis AC dan tidak mungkin ada aroma dari luar yang bisa masuk ke dalam bis. Di suatu titik, Baby K merasa bahwa ada sesuatu yang turun, dan ia merasa bahwa makhluk yang sejak awal menumpang di bis mereka ini akhirnya turun di tempat tinggal dia atau tempat dia berada. Nah, setelah bau atau aroma melati ini hilang, keadaan pun menjadi normal seperti biasa, hingga akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2019 mereka tiba dengan selamat di Medan. Nah, saat mereka tiba di sana itu, Baby K pun banyak bertanya kepada anak-anak asuhnya apa yang terjadi dengan mereka, dan Dijah ini berkata bahwa yang membuat dia pingsan sebenarnya adalah saat ia melihat keluar, dia melihat wajah perempuan yang sangat seram menempel di jendela kaca bis tersebut, sehingga itulah yang membuat Dijah pingsan.
Nah, perjalanan selama 15 hari dan mengikuti turnamen tersebut memberikan pelajaran bagi Baby K dan anak-anak asuhnya ini untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berbicara, berbuat dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dan semoga kisah yang aku sampaikan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih bagi Baby K yang sudah berkenan untuk men-share kisah ini agar bisa kita ambil pelajarannya. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Nantikan kisah-kisahku berikutnya dan jangan lupa untuk jaga selalu kesehatan kalian karena banyak sekali penyakit yang terjadi di masa pandemi sekarang ini. Sekali lagi terima kasih, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum.